Good night and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? Welcome back to the Overtime Analyst Podcast, sebuah podcast olahraga yang bahas soal bola, basket, dan juga motorsport beyond the game through the lens of data and analysis. Gue Naka, titular Overtime Analyst, dan gue host buat podcast ini. Dan ya, sebelumnya gue minta maaf buat for the lack of consistency in uploading these few weeks. Tapi kalau mungkin kalian yang nggak ngikutin gue atau baru ketemu episode ini dan kalian baru nonton episode ini, wouldn't really matter. Tapi kayak the timing of this episode is quite agak maksa, bukan maksa, tapi kayak I just want to have this episode out before the regular season begins. Jadi I will try to post more consistent. Anyway, jadi di episode ini gue bakal bahas soal preseason dari 5 tim bola yang gue ngikutin. But the thing is, regular season udah mulai di beberapa liga, jadi kinda time sensitive this episode. Tapi I want to have this episode out to share you my views and opinion tentang preseason dan juga pengamatan gue ke 5 tim yang gue ngikutin. Dan ini juga kesempatan terakhir buat kita ngomongin preseasonnya juga. So, gimana cara gue baca preseason ini dari kelima tim? Look at 3 things di preseason ini. Satu itu polanya gimana, itu udah kelihatan apa belum. Jadi in terms of system. Kedua itu soal role pemainnya individually, mereka kayak gimana. Dan 3, apa yang rotasinya itu bakal ngasih tahu di timnya, either through chemistry ataupun prediksi rotasi for future games itu kayak gimana. Dan itu mungkin bisa ngasih sinyal soal hierarki squad and in terms of depth-nya gimana. Okay, let's start with the first team. Tim pertama yang akan gue bahas itu adalah Bayer Leverkusen. Kenapa gue bahas pertama soal Leverkusen? Karena in terms of matches, mereka itu yang paling banyak dari kelima tim. So in terms of sample data itu lumayan banyak. Dan yang gue lihat, pola permainannya in terms of formation dan filosofi ini dan identity ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi di era Xavi. Out of possession mereka itu line up-nya 3-4-2-1, dan they still build up dari mereka pakai 3-4-2-1, tapi in a few matches mereka with a backward 4-2-3-1 dan juga 4-1-4-1. Di luar dari posisi yang mereka gunain, is the ideologi sama DNA taktiknya itu yang masih sama. They still build up dari belakang from their center back through short passes, wide play, utilizing their wingers. Dan di situ mereka lumayan and also through balls. Jadi kayak mereka cukup sabar, mereka cukup ngelihat celah dan juga opportunity through their short passes and also through balls. Dan di situ juga wingernya dan ujung tombak either itu Cavani ataupun Patrick Schick manfaatin opportunity yang mereka kasih through results, either through goals atau assist. Dan juga mereka very possession heavy.
di match-match itu. Terus role pemainnya ya Patrick Schick itu tetap jadi ujung tombaknya mereka. Their new signing Alfonso Moreira itu lumayan settled in very well di sini. Di match pertama walaupun lawan liga bawah, dia langsung kontribusi 2 gol, dan it shows selama matches dia berkontribusi either through goals ataupun assist. Terus sebenarnya buat Leverkusen karena mereka sering main wide play, wingbacknya itu adalah kuncinya sebenarnya. Tapi di musim ini both Hincapie sama Grimaldo ini dijual sama Leverkusen, dan itu menurut gue yang jadi I guess tantangan ataupun yang harus dicari jawabannya buat Leverkusen, karena style of play-nya mereka itu yang jadi penentu adalah wingback-nya. Dan selama preseason ini mereka cukup ngasih cukup bereksperimen lewat rotasi wingback. Right back-nya mereka kadang suka pakai Arthur ataupun Lucas Vazquez. Mereka juga kasih kesempatan pemain muda kayak Alfa Ruprecht. Di kiri itu biasanya ada Nathan Tella. Alfonso Moreira juga sempat ditaruh di kiri, sama satu lagi itu kalau nggak salah Ruprecht ataupun Alex Garcia, kalau nggak salah. Di sini dia lumayan eksperimen dan lumayan bisa ngasih kontribusi. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka bisa ngasih kesempatan juga buat para pemain muda buat gantiin role yang cukup krusial di Leverkusen ini. Dan itu lumayan bisa jadi look ahead ataupun potensi yang gue lihat di match ke depannya, gimana mereka menjawab role ataupun pertanyaan yang cukup krusial buat style of play Leverkusen ini. Rotasi preseason ini memang cukup jadi ladang buat eksperimen mereka ya. Jadi most of their matches mereka dikasih 45 menit ataupun 60 menit buat starternya. Habis itu mereka rotasi massal. Dan di situ rotasinya itu mix antara pemain veteran dan pemain muda, dan di situ Carlos Martinez itu ngasih mencoba tweak formasi-formasi dan juga line up yang mana aja yang cukup menghasilkan result. Dan di sini lumayan kelihatan progresnya ini cukup terstruktur, dan juga mau pakai rotasi manapun Leverkusen ini still produce results either in the first half ataupun second half. Mungkin karena itu, jadi karena sistemnya yang udah jalan dan udah I guess ngelekat ke pemainnya, mau pakai chemistry yang mana, line up yang manapun, would still produce results through that play style ini. Dan ya pertanyaannya buat kedepannya paling karena mereka kehilangan 2 pemain inti di yang ngisi sisi lapangan, apakah sistemnya cukup buat to give them the edge for next year. Next team itu ada Barcelona. Barcelona ini lumayan I guess unik ya. Preseasonnya di satu match, I guess satu friendly itu mereka cuman saat main satu tim itu
round robin, jadi kayak masing-masing cuma main 45 menit, di mana mereka menang sekali dan juga kalah sekali, tapi ya itu nggak bisa kelihatan. Dan baru bisa kelihatan in terms of tactic dan juga rotation ini pas lawan Basel sama Al Ahly kemarin. Tapi all in all pre-seasonnya Barcelona ini yang cukup gue tuh kadang suka looking forward ya, karena di sini ya as you know, La Masia itu lumayan kadang jadi faktor yang menarik juga. Di sini kita bisa lihat produk-produk La Masia yang mungkin bisa jadi bintang in the near future, dan di sini juga kelihatan banyak pemain muda yang ditaruh di pre-season match ini, di luar dari pemain-pemain inti yang baru aja bergabung lagi after the World Cup. And all in all, selama pre-season Barcelona itu cukup I guess bisa dibilang unpredictable in terms of squad rotation, karena buat kedepannya, karena saat ini Barcelona lumayan kena injury wave. Rooney Bargi sialnya robek, terus Pedri masih cedera, dan they have their new signing. Walaupun new signing mereka udah datang, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, dan mereka juga udah main di preseason. Tapi one of the blockbuster new signing, Rodri, itu dia masih cedera karena Piala Dunia kemarin. Tapi ya itu yang masih dibilang unpredictable dari sisi gue pas ngelihat preseason ini. In terms of pola permainan, it's still the fluid passing Hansi Flicknya Barca. Bisa main wide, bisa main dari tengah, dan para pemain La Masia cukup punya chemistry yang sangat bagus dengan pemain intinya, dan bisa ngasilin result, apalagi one of the products itu ada Hamza Abdelkarim, karena ya dua strikernya Barcelona baru aja pergi, Ferran Torres ke PSG dan juga Lewandowski ke Chicago Fire. Nah, itu juga jadi pertanyaan buat Barcelona nanti, gimana jawaban mereka soal problem strikernya mereka ini. Karena selama preseason yang jadi ujung tombak dari 5 match itu Hamza Abdelkarim, produk La Masia ini, dan cuman 1 kali Rafinha jadi striker, sisanya Hamza Abdelkarim. Dan itu pertanyaannya gimana, dan itu question that I'm looking forward how Barcelona will handle it. Gimana posisi striker itu akan diisi. Dan next gue mau bahas soal role pemainnya Barcelona, lebih tepatnya soal Rodri. Karena masalahnya ini, after the World Cup, Young unfortunately akan kena dia robek MCL-nya di lutut kanan, jadi dia akan miss games for a few months, dan mungkin itu yang dicari sama Rodri, dan di situ
midfieldnya lagi diuji coba Barcelona karena dikena injury wave. Rodri mungkin nggak akan langsung main dan Pedri dan De Jong akan injury lama. Di sini Barcelona akan di sini gue penasaran gimana cara Barcelona handle nanti. For the short term, mungkin karena Rodri cederanya dia malah lagi dalam masa pemulihan. Jadi Rodri ini gue akan lihat short term wise how it will replace De Jong for a moment dan juga jadi pelapis di samping itu. Tapi in terms of playstyle itu sangat beda. De Jong itu lebih suka main progressive carry, jadi dia lebih angka progressive carry-nya itu lebih tinggi daripada Rodri, dan juga dual percentage one-nya itu lebih tinggi di Jong. Tapi kalau passing kayak forward passes, progressive passes, dan juga forward passes percentage itu Rodri lebih unggul. Dan itu bisa jadi Barcelona akan balik ke masa adanya Sergio Busquets, di mana bisa jadi Barcelona akan pakai single pivot dibanding biasanya dua pivot Pedri dan De Jong. Di sini Barcelona punya opsi untuk berubah lagi jadi single pivot. Pedri bisa jadi anchor di sini. Dia juga bisa jadi deep lying playmaker. Dan Pedri bisa aja dengan adanya Rodri di belakang dia bisa main lebih ke depan lagi dan more support in the attacking front, dan itu bisa jadi kita melihat Barcelona yang tanda kutip baru ya under Hansi Flick ini. Dan itu yang sebenarnya gue lebih looking forward to see how Barcelona will play in the following season. Dan itu pertanyaannya, berapa lama dia akan jadi fit dan seberapa cepat Barcelona akan nyesuaiin cara mereka menyerang mereka ke pivot yang maju lewat umpan, bukan maju lewat lari dibanding De Jong. Next ada AS Roma. AS Roma ini bisa dibilang in terms of identity mereka lumayan still identitasnya itu masih khasnya Gasperini banget. Mereka mainnya through possession, through ball, dan manfaatin bola mati. Formasinya mostly di 3-4-2-1, mirip sama Leverkusen, dan sisi bagusnya itu mereka cukup variatif in terms of their attacking style-nya. Mereka itu bisa nyatakin gol lewat bola mati ataupun open play ataupun through counter attacks, dan itu kelihatan selama pre-season. Itu variasi yang attacking front yang cukup berguna di kompetisi yang panjang. Jadi buat lawan itu cukup bikin PR ya, how they will handle in terms of their opponent. Tapi di mana mereka satu unggul selama pre-season ini, mereka cukup punya PR di belakang in the defensive side. Karena selama pre-season mereka di 2 matches itu unggul 3-0, tapi akhirnya gak bisa pertahanin lead itu. Mereka jadinya seri 3-3, ataupun pas lawan Dortmund kemarin sempat unggul juga 2-0, tapi in the end mereka gak bisa pertahanin, jadi cuma seri 2-2. Dan ya Roma 2 kali bangun keunggulan dan 2 kali pun keunggulan itu hilang. Padahal di sini in terms of possession mereka itu cukup lebih banyak. Cuman shots on targetnya itu cuman 4 dibanding 9-nya Dortmund. Di sini
ya itu mungkin jadi PR di midfield dan juga final third-nya gimana mereka mau eksekusi. Dan juga ya through transfersnya ini dia lumayan cukup sibuk di sini. Mereka baru aja signing terakhirnya Rodrigo Mora dari FC Porto, dan itu lumayan attacking midfield yang cukup kreatif. Dan di sini ya itu jadi PR in terms of their clinical finishing ya. Kalau role pemainnya itu Dybala mereka baru aja permanen extend their contract with AS Roma. Selama pre-season ini dia cukup kelihatan, dia jadi shadow striker yang busi banyak, linking those passes, jadi ujung tombak kalau diperluin selama counter attack. Dan ya berharap aja Dybala ini selama musim depan dengan adanya Champions League juga dia tetap sehat, really much injury. Selain itu Doni Elmal makin lebih kelihatan lagi dengan dia baru aja dipermanenin untuk masuk ke Roma. Tapi di satu sisi Dovbyk baru aja di loan out ke Fiorentina. Jadi ya kita mungkin akan lebih banyak lihat Doni Elmal. Jadi berharap aja dia sehat-sehat aja dan bisa main terus buat Roma, karena season kemarin dia cukup ya berkontribusi besar ya buat Roma. In terms of rotation sama, Roma juga ngasih rotasi yang lumayan banyak selama preseason ini. Untuk starting 11-nya dikasih menit around 50 to 60 minutes, habis itu rotasi massal. Tapi ya itu paling PR-nya itu buat Roma, gimana mereka bisa pertahanin lead yang udah mereka kasih. Karena leadnya itu runtuhnya itu dan kebobolannya sebelum rotasi itu terjadi. Struktur bertahannya sih yang harus diuji coba, gimana mereka menjawab celah di pertahanannya itu. Next ada AS Monaco. AS Monaco ini nggak begitu banyak gue lihat selama preseason 1 karena aksesnya yang nggak begitu banyak dapet. Gue cuma bisa ngandelin highlight. Tapi ya di preseason ini dia cukup rigid, 3-4-3 mostly formasi yang mereka pakai under new manager Felipe Luis. They got mixed result. Saint Priest mereka menang 5-2, tapi lawan Sporting mereka kalah 2-0, dan juga lawan Liverpool mereka menang 3-2 di Anfield. At that paling gue akan zoom in pas matchnya Anfield, tapi kayak pas lawan Sporting tadi kemarin itu mereka cukup kesulitan buat nembus pertahanannya Sporting yang solid. Tapi pas lawan Liverpool ini lumayan. Di waktu lawan Liverpool nurunin squad hampir squad terkuatnya mereka. Ada Alisson, Van Dijk, Isaac, Wirtz sama Gakpo dimainin, dan Monaco sempat ketinggalan 2-0, cuman comeback lewat penaltinya Golovin, gol dari Mika Bierret sama Paris Brunner di menit 88. And shows potensinya ada, cuman polanya itu
itu belum begitu kelihatan. Lo bisa menangin lewat comeback itu lo butuh struktur bertahan yang cukup rigid buat pas ketinggalan itu, dan itu justru yang bisa dilihat dari gimana mereka counter attack-nya, how their midfield are, gimana mereka linking up to those players. Di situ lumayan kelihatan polanya untuk di musim depan gimana. In terms of role pemain, mereka baru aja jual Akliush, one of their academic product, ke PSG for 50 million. Kenapa ini cukup besar? Karena Akliush ini he's a attacking midfielder yang lumayan berkontribusi buat AS Monaco. Selama 139 laga bareng AS Monaco, dia ngasilin 7 gol dan 10 assist di musim lalu. Dan yang uniknya dia itu perebut bola tertinggi di final third di Ligue 1. Dan dengan kehilangannya Akliush ini, AS Monaco harus cari pengganti yang memang profile pemainnya itu lumayan sama with the high pressing midfielder ini. Dan waktu Monaco lawan Liverpool itu udah ngasih petunjuk kira-kira siapa yang bakal jadi penggantinya, yaitu bisa jadi Alexander Golovin, Mika Biarritz, Paris Brunner. Tapi it really shows how Akliush ini pemain yang very yang kontribusinya terhadap tim itu sangat berat ya kan. Lo ngelepasin satu pemain tapi yang diganti harus 3 pemain sekaligus, jadi kayak it really shows his depth di squad ini. Kepergian Akliush ini yang lumayan jadi penentu ya. Dan ya kita juga akan lihat gimana Ansu Fati di sana. Dia baru aja dipermanenin kan. Dan juga soal chemistry, AS Monaco menurut gue paling harus dibangun ulang dari nol, karena banyak pemain baru, tapi karena kepergian Akliush yang memang sebegitu pentingnya role dia, di mana dia itu harus ngerjain 2 peran sekaligus, through creation, pressing, dan kerjaan Akliush ini harus dibagi ke beberapa orang. Yaitu pola pressing kolektifnya AS Monaco yang baru mungkin, dan itu harus disusun ulang. Waktu lawan Liverpool udah ngasih sinyal yang cukup bagus, tapi ya kita akan lihat gimana season kedepannya. Lumayan banyak datanya dan juga intens gua ngikutin waktu lawan Girona, mereka menang 4-1. Tapi Betis kalah 3-1, dan juga they got mixed results selama pre-season ini. Dan in terms of taktik, begitu kelihatan waktu pre-season match kemarin, dan mungkin karena pemain intinya pada balik semua, karena faktor World Cup juga. Pas udah laga Community Shield kemarin lawan Manchester City, itu lumayan again gimana Arsenal sekarang. Arsenal menang 3-0 lawan Manchester City, kemenangan yang cukup meyakinkan. Calafiori nyetak di detik ke-24, dimana gue pun yang pas nonton itu kaget juga. Tapi ya itu ciri khasnya Calafiori, dia itu memang fullback yang kadang dia mau overlap, kadang dia bisa jadi inverted, dan itu X faktornya
Calafiori dan juga bikin pemain belakang musuhnya pusing ya, gimana cara gue jaganya. Tapi ya itu, he was at the right moment at the right time dan akhirnya bikin gol di tanda kutip official match di English Premier League. Di situ juga debutan buat new signing Bruno Guimaraes baru aja dibeli dari Newcastle. Dengan adanya Bruno dan juga jadi duetnya Bruno dan Rice ini lumayan jadi Arsenal punya opsi dan midfield yang cukup solid dengan depth yang very very deep. Dan ya ini lumayan kelihatan in terms of tactic mereka sempat mereka mainnya tetap bisa very variatif. Mereka bisa main lewat tengah, bisa main cuma di kanan doang, ngandelin creationnya Odegaard sama juga Saka. Bisa main di kiri dengan new signingnya mereka, Christos Solis, yang selama pre-season itu dia cukup berkontribusi either through assist ataupun through goals. Itu lumayan ngasih sinyal yang bagus karena di episode sebelum-sebelumnya I still have my doubts on Christos Solis karena belum tentu those numbers you produced in the Belgian League will translate good in the Premier League dengan experience dia yang sebelumnya ada di Norwich. Tapi selama pre-season ini dan juga Community Shield kemarin it shows he has matured dan juga dia bisa and he settled quite well di Arsenal dan lumayan bikin PR buat lawan dengan punya winger yang crossingnya lumayan clinical dan juga dia juga bisa inverted juga, jadi akan susah diprediksi kadang-kadang his next movementnya gimana. In terms of rotasi, mereka Arsenal cukup ngasih kesempatan yang agak seimbang buat first tier-nya mereka dan juga second tier line up-nya. Selain itu juga ngasih peluang buat akademinya mereka apalagi di laga-laga pertama karena pemain intinya itu belum kembali semua, jadi akademinya dikasih kesempatan buat main waktu lawan Girona dan ini ngasih sinyal yang bagus juga buat kedepannya mereka nge-handle ini di musim depan. Welcome to the overtime verdict, di mana gue akan kasih ranking my own tier list dari kelima tim tadi yang udah gue bahas. Dan tema minggu ini adalah klub mana yang polanya paling udah terbentuk jelang musim. Ini S tier through F, di mana S itu sistemnya udah matang banget, A itu pola jelas dan konsisten, B tier itu polanya kelihatan pas kondisinya udah ideal, C tier masih cari bentuknya gimana, D tier belum ada pola yang kebaca, E tier proyek panjang, dan F tier itu belum cukup datanya. In terms for FC Barcelona gue kasih C tier karena polanya belum bisa begitu di judge dan dinilai karena lini tengahnya itu yang masih perlu dibangun ulang karena banyaknya cedera
dan juga ya karena cedera mostly, dan mereka ini punya pemain-pemain bagus tapi belum sempat dapat kesempatan aja buat ngeliatin gimana midfieldnya mereka. Next in B tier, I give AS Monaco and AS Roma. B tier, di mana AS Monaco itu bisa dapat comeback waktu di Anfield kemarin dengan squad yang cukup hampir squad terkuatnya Liverpool. Cuman ya itu beban lewat kepergiannya Akliuc itu kelihatan yang bisa dibagi oleh beberapa orang. Jadi polanya ada tapi belum konsisten aja. Terus ada AS Roma itu B tier juga. Itu lewat attacking playstyle yang cukup variatif, which is a good thing. Cuman PR-nya ada di defense, di mana itu mereka PR-nya ada di defense. Buat musim ke depan gimana kalaupun mereka lagi unggul, gimana mereka bisa pertahanin lead-nya mereka itu. Terus ada Bayer Leverkusen, I given a minus. Jadi in terms of system, Bayer Leverkusen itu udah cukup matang, walaupun dengan rotasi yang very heavy waktu selama pre-season, tapi mereka cukup menghasilkan result yang cukup bagus. Jadi itu bukan soal chemistry dari starting lineup ataupun reserve lineup, tapi kayak memang sistemnya udah terbukti dan sistemnya udah ada di DNA-nya para pemain dengan halnya gimana. Situ Leverkusen cukup ngasih sinyal yang bagus buat kedepannya. And lastly, tier Arsenal. Di sini Arsenal mainnya very fluid dan kebukti lewat 3-0 Manchester City, di mana mereka waktu share kemarin possession cuma 41%, very efficient, bukan possession heavy dominance yang biasa, tapi very refreshing. Dan I give Arsenal A tier for this one. Next, we'll go to Off the Clock. Mana Off the Clock itu adalah segmen where I give you some curated news that happened throughout the week. Maybe some updates from me in the podcast. Okay, first one, F1 balik lagi this weekend buat Dutch GP di Zandvoort, dan ini adalah season terakhir buat F1 ada main di Zandvoort, di mana ini juga adalah sprint race-nya pertama yang terjadi di Zandvoort, dan juga sekaligus adalah home race terakhirnya Max Verstappen. By the way, Verstappen dia baru aja resign dengan Red Bull until 2030, I guess. Ngomongin Zandvoort, the weekend is still going at the time of this recording. Mungkin lagi menit-menit menuju race pada time of this recording, dan hasil sprintnya lumayan bagus in terms of Mercedes they won the sprint. Russell juga dapat, walaupun secara historically ini adalah track yang gak begitu ramah buat Mercedes. Mereka cuma dapat kemenangan hanya sekali dari tahun 1950s, tapi mungkin dengan kemenangan kecil lewat sprint race dan juga pole position,
story won't repeat itself and it will be ada angin baru buat Mercedes di track ini. Next news itu ada GP Bahrain, atau update soal GP Bahrain. GP Bahrain ini digelar lagi, tapi twistnya adalah itu akan digelar di Sepang, Malaysia, di mungkin di Oktober nanti, awal Oktober. Jadi F1 akan balik ke Malaysia pertama kali since 2017, dan ini technically home race-nya Mercedes karena ini adalah home track-nya Petronas. Dan ini balapan F1 paling I guess close to home, close to Indonesia, karena ada di Malaysia. Next, I guess a preview on apa aja yang bakal gue tonton by the time of this recording. Leverkusen dan Arsenal baru aja selesaiin match mereka di weekend ini. Arsenal lawan Coventry, a very convincing display on a new Arsenal yang tadi gue bilang very refreshing side, very fluid. Mereka menang 3-0 lewat golnya Havertz, Odegaard, sama satu lagi itu Saka. Very fluid, very progressive, quick passes, thinking yang bagus selama lawan Coventry kemarin. Dan I like this new style of Arsenal, gak selalu possession heavy. Mungkin ini playstyle yang bakal diuji coba buat jadi champion in multiple fronts. Selain itu, Leverkusen baru aja selesai ronde pertama di FA Pokal mereka, a very convincing 4-0 win. Buat more deep dive into those two matches, itu paling akan ada di minggu depan. Hopefully same slot as before di hari Kamis, tapi deep dive on those two matches itu akan gue bahas di minggu depan. Besides that, Roma lawan Fiorentina itu ada di jam 2 malam ini, dan juga Monaco lawan Le Havre itu ada di malam ini jam 10. Kayaknya sih ini gue akan ngandelin highlights karena gue belum tahu gue akan nonton itu di mana. Maybe not too much on that, tapi gue cuma bisa ngandelin highlight di sini. Terus ada abis itu ada AS Roma nanti lawan Fiorentina di jam 2. Gue nggak tahu gue akan nonton itu di jam 2. Sama hopefully gue masih kuat ya. Sama juga dengan match pertamanya Barca nanti malam juga di jam 1:30. Agak dilema sih gue akan nonton yang mana nanti, tapi we'll see apakah gue juga akan bangun apa enggak. Jadi itu 5 klub gue menjelang musim baru, my views and my opinion, dan juga penglihatan gue selama preseason ini in terms of polanya gimana, rotasi pemain-pemainnya gimana, dan a look ahead on the new season. Dan juga all in all sebenarnya gue agak optimis. They give us mixed results, dan juga apa aja yang harus dibenah lagi for the regular season ahead. Dan kalau kalian suka episode-episode yang kayak gini, don't forget to follow and like, dan leave a comment on Spotify and YouTube. Follow us di social media juga at The Overtime Analyst di Instagram dan TikTok. Kalau kalian pengen ngelihat analisa yang more recent and timely, dan mereka kalian pengen engage di situ, I'm active di X dan Threads.
Di situ kadang-kadang akan bahas analisa or my view on kayak recent transfer news, how a player will fit there, off-season movements di basket. Di situ kayak recently gue baru aja my take on the Jaylen Brown trade kemarin. Ya gue bakal bahas di situ X dan threads at the overtime analyst. Dan kalau kalian pengen baca tulisin yang more deep dive yang panjang, kalian bisa juga baca itu di medium gue di overtime analyst. Dan seperti biasa, semoga kalian pergi tahu lebih banyak dari waktu kalian datang sebelumnya. Leave knowing more, and I'll see you guys in the next one. Bye.